Oke, kembali lagi di video part 3-nya. Kali ini kita coba dulu lihat project yang telah kita buat di video-video sebelumnya, termasuk di form 3 yang kita telah buat di bagian desain part 1-nya. Oke, coba kita previewkan project yang telah kita buat di video part 2 dan part 1-nya sebelumnya. Oke, kita coba dulu. Oke, aktif. Jadi setiap kita mengklik menu yang telah kita masuki, maka akan keluar notice bahwa kita sudah berada di menu itu. Dan pencarian juga berhasil, lalu kita keluar. Lalu kita akan mulai project di form 2. Sebelum itu kita akan membuat sebuah dataset yang digunakan untuk pengganti database di dalam Visual Basic-nya. Database yang kita gunakan itu adalah Access. Nah, ini sebagai database sementara di Visual Basic-nya. Lalu kita klik kanan di sini, lalu kita add, lalu kita data tabel, adalah namanya data tabel 1. Setelah itu kita klik kanan lagi di data tabelnya, terus kita add, kita klik kolom, kita tambahkan kolom atau field, terus kita kasih namanya Victor. Setelah itu kita lakukan save ya, terus kita klik di bagian situ, kita rubah data tipenya menjadi data byte tapi pakai kurung kurawal ya. Terus kita save lagi di data tipe. Setelah data tipe yang telah kita tentukan kita save, lalu kita kembali ke form 2. Oke, sebelum itu saya tebalkan itu biar kalian bisa membacanya dengan jelas. Oke, kita kembali ke form 2, lalu kita lakukan pekerjaan kita di sini, yaitu adalah penambahan coding cetak di text editor. Oke, seperti biasa di sini di speed up kan. Nah, untuk codingnya sendiri bisa kalian download di deskripsi untuk coding cetaknya. Oke. Nah, di sini sebenarnya saya menjelaskan di video ini, tetapi saya memutuskan untuk speed dipercepat agar tidak memakan waktu dan tidak bosan kan. Oke, seperti kalian tahu di sini ntar. Oke, di sini seperti kita di situ ada namanya VictorBox 3 di situ yang telah saya dikasih. Nah, VictorBox 3 itu adalah VictorBox yang kita gunakan untuk penyimpanan gambar. Terus itu ada RPT yang untuk Crystal Report, terus situ ada form untuk penghubung form. Nah, itu adalah Crystal Viewer 1 yang telah kita buat pertama di video part 1-nya untuk form 3. Lalu kita lakukan penambahan project. Terus di sini kita untuk Crystal Report-nya kita klik reporting, Crystal Report kita tambahkan. Nah, di sini kita kasih as blank report atau tidak ada desainnya gitu. Terus kita klik OK. Oke, kita masuk ke menu Crystal Report 1-nya. Nah, di sini kita lakukan pen design. Nah, di sini saya kasih desain sederhana aja sih sebenarnya. Kita hanya menambahkan hal yang diperlukan, yaitu VictorBox. Nah, di sini bebas kalian mau menambah kayak kata-kata atau tanda tangan, itu bebas, kreasikan sendiri. Lalu kita ke Field Explorer, sudah itu. Oke, masih jeda kayaknya. Oke, nah Field Explorer kita klik kanan di database field. Ini kita menghubungkan dataset dengan Crystal Report-nya. Lalu kita tambah database expert. Lalu kita buka di project data. Terus di Adonet dataset, lalu kita tambahkan dataset dan dengan nama data tabel yang telah kita buat pertama yang isinya adalah Victor. Oke, kita perbesarkan lagi data tabel satunya, lalu kita drag. Kita hanya drag saja yang kolom pick ya, kolom Victornya. Jangan lupa agar size-nya sama, kalian klik shift lalu kalian tarik agar tidak ada yang mencang-mencong, agar sama aja size-nya. Oke. Terus kita lakukan pengesavean, save as, atau kalian bisa klik Ctrl Shift S. Sudah kita lakukan, kita kembali lagi ke form 2. Lalu kita kembali lagi ke text editor di bagian cetak, dimana di dim rpt as new-nya telah kita deklarasikan sebelumnya. Lalu kita tambahkan Crystal Report 1, terus RPT-nya set data resource-nya data tabel 1. Lalu kalian save. Nah, kita akan mulaikan preview apakah berhasil coding yang telah kita buat tadi. Kita ke menu input data cetak, lalu kita klik 39 sebagai number auto number-nya.
kalian cari. Nah, kalian bisa mencarinya dengan lewat nama, itu bebas. Terus kalian klik cetak, kita tunggu sementara. Oke, berhasil. Lalu kita bisa melakukan print, oke, atau pengeluaran sebagai output sebagai berformat PDF. Lalu kita simpan di sini dengan nama misalnya adalah logo. Oke. Logo UPI ya. Oke, save. Oke, data berhasil di save dan dikeluarkan dari database. Lalu kita lihat apakah data itu ada atau tidak. Oke, di sini sepertinya saya agak lupa tempat penyimpanan yang telah saya simpan dan saya kebingungan. Otomatis saya akan carinya di quick access atau data terakhir yang kita simpan, kita buka atau dan lain sebagainya. Oke, kita quick access. Nah, situ ada logo UPI yang sudah kita keluarkan tadi. Oke, berhasil dikeluarkan. Oke, kita akan mengulang dari awal previewnya. Kita mulai dari form 1, lalu kita start atau kita F5 bisa juga. Nah, kita ulang dari awal. Double klik menu home. Oke, kita sudah berada di menu home. Lalu input dan cetak. Lalu kita klik input dan cetak lagi. Oke, tidak, kita langsung ke browser aja. Kita sudah tahu itu akan terjadi. Oke, kita masukkan gambar. Situ saya ambil gambar sembarangan. Saya kasih situ adalah gambar angkat. Oke, gambar angkat beban. Lalu kita lakukan pengesapan, simpan, data berhasil disimpan. Nah, oke, kita ke input dan cetak lagi. Kita klik 40 dong, 40, lalu kita cari apakah data itu berhasil tersimpan. Oke, berhasil tersimpan. Lalu kita lakukan pencetakan untuk pengeluaran data itu sebagai dokumen berformat PDF. Oke, kita print. Oke. Nah, di sini saya atur tempat penyimpanannya agar tidak salah lagi. Di D, terus di PSI tutor ya. Nah, lalu kita kasih nama situ angkat beban. Lalu kita save. Oke, berhasil. Lalu kita keluar. Nah, itu di home. Input cetak. Kita berada di input cetak. Lalu kita keluar. Oke, lalu kita buka file yang telah kita lihat dulu codingnya. Kalau label 3 situ, label sekian ke situ, lalu label terakhir adalah keluar. Lalu kita buka file yang telah kita simpan sebelumnya tadi di PSI tutor ya. Kita klik, oke, ada kan angkat beban. Berhasil kita dalam pengeluaran data. Oke, berhasil. Oke. Otomatis project kita dari awal telah selesai. Kita sudah ada namanya simpan, terus ada namanya situ adalah browse atau membuka file baru untuk memasukkan gambar. Terus kita sudah membuat juga database, kita sudah membuat juga desainnya secara sederhana. Terus kita sudah membuat koneksinya dan lain sebagainya. Lalu terakhir di video ini kita telah membuat untuk bagian cetaknya, baik itu datasek, crystal report. Bagi yang tidak memiliki crystal report, diinstal saja. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Oke.